Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, mari kita langsung selami kisah seorang tokoh yang benar-benar luar biasa. Kalau kalian mikir sejarah kemerdekaan Indonesia itu cuma soal jenderal berseragam atau pertempuran berdarah di medan perang, wah kalian wajib banget kenal sama Sultan Syahrir. Dia ini bukan sekedar nama yang lewat di buku teks sekolah ya. Dia adalah pemain kunci, otak di balik layar dengan pertaruhan tingkat tinggi. Benar-benar sebuah paradoks yang hidup tepat di jantung perjuangan bangsa kita. Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan. Gila kan? Merinding rasanya dengar kalimat itu. Ini bukan cuma pepatah puitis manis yang enak diucapkan, tapi ini adalah urat nadi, kunci utama buat paham siapa sebenarnya Syahrir. Pembahasan kita kali ini bukan pelajaran sejarah yang bikin ngantuk. Bayangin, ini layaknya sebuah film thriller politik yang penuh resiko. Buat Syahrir, untuk bisa merdeka, kalian, kita semua, secara harfiah harus berani mempertaruhkan segalanya. Nah, mari kita masuk ke babak pertama kehidupannya, si Bung kecil yang nyalinya, wow, luar biasa besar. Disinilah sisi pahlawan paradoks dari Syahrir mulai kelihatan jelas. Jadi gini, Bung Cil itu terdengar sangat membumikan, tapi nyatanya julukan sederhana itu justru jadi semacam topeng yang menutupi keberaniannya yang absolut, kontras banget sama sumbangsihnya yang masif buat Republik. Syahrir ini sering banget berada di posisi yang super canggung loh. Dia terjepit di antara sahabat-sahabat seperjuangannya yang saling berdebat panas. Pasti dilematis banget ya. Sempat bimbang? Pasti. Tapi pada akhirnya, dia selalu pasang badan. Berdiri tegak dengan satu prinsip. Cintanya pada Republik ini jauh lebih besar dari sekedar konflik pribadi atau ego siapapun. Lanjut ke fase berikutnya, kita bakal lihat sedikit masa muda dan sisi romansanya yang penuh warna. Nah, ini benar-benar menggambarkan dengan brilian bagaimana dinamisnya perjalanan hidup Syahrir. Lahir di Padang, besar di keluarga sejahtera. Bisa dibilang masa kecil privilege lah pada zaman itu. Akses sekolah jelas yang terbaik. Tapi, dia bukan tipe anak pintar yang cuma duduk manis di pojokan kelas. Dia lincah, main bola, ikut klub debat, sampai main teater segala. Terus, lompat jauh ke Belanda buat kuliah hukum. Di sana, dia santai aja berbaur, nonton opera, sambil asyik diskusi tajam soal pemikiran sayap kiri Eropa bareng kawan-kawan bulenya. Keren banget kan? Tapi, roda berputar cepat. Ada 3 plot twist dramatis di hidupnya waktu di Belanda. Pertama, ekonomi keluarganya tiba-tiba anjlok total, sampai dia terpaksa numpang di rumah temennya sesama aktivis. Nah, di tengah situasi serba mepet ini, kejadian deh langkah kedua. Dia jatuh cinta sedalam-dalamnya sama Maria. Masalahnya, Maria itu istri temannya tadi. Waduh, rumit ya. Tapi coba lihat langkah ketiganya. Romansa epik yang lagi hangat-hangatnya itu harus putus tiba-tiba. Kenapa? Karena panggilan Ibu Pertiwi. Dia nekat menyingkirkan ego dan cintanya demi pulang ke Indonesia. Pengorbanan yang luar biasa banget sih ini. Oke, sekarang kita masuk ke momen di mana nada ceritanya berubah total. Dia pulang kampung buat nyalain api kemerdekaan sesungguhnya. Begitu injak tanah air, Syahrir nggak pakai acara istirahat. Resume revolusionernya langsung tancap gas. Bayangin, dia langsung menakodai partai politik, terus nekat membajak frekuensi radio. Iya, ngebajak radio buat pergerakan revolusi. Dan yang paling krusial, bareng anak-anak muda lain, dia agresif banget mendesak supaya proklamasi dibacakan detik itu juga. Coba lihat kontrasnya. Dari mahasiswa modis jebolan Eropa, berubah wujud jadi aktivis garis keras yang berani pasang badan di garis depan kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke fase yang menurut saya paling menegangkan. Masa-masa kritis menjaga nyawa bangsa kita yang baru lahir. Sekarang saya mau tanya langsung ke kalian. Kemerdekaan kan udah berhasil diraih nih, tapi apakah perjuangannya benar-benar selesai? Coba dipikir-pikir lagi. Di tengah sorak-sorai merdeka, apakah negara ini otomatis aman, tentram? Tentu enggak. Kenyataannya, ancaman aslinya justru baru aja mau dimulai. Bayangin aja, Indonesia di tahun 1945 itu ibarat bayi prematur. Perumpamaan yang ngeri, tapi akurat banget kan. Bayi ini rapuh, belum siap lihat dunia. Ancaman Jepang memang udah lewat, oke? Tapi, si mantan penjajah, Belanda, itu masih ngintip dari jauh. Mereka siap kapan aja buat merebut kembali negara muda yang masih acak-acakan ini. Nah, di tengah kekacauan parah inilah, manuver keseimbangan Syahrir itu bukan sekedar taktik politik biasa. Ini murni urusan hidup dan mati bagi jutaan nyawa. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah, di saat orang-orang panik dan kebingungan, Syahrir nggak ngangkat senjata. Senjatanya adalah pikirannya. Dia menuangkan gagasannya lewat sebuah pamflet revolusioner judulnya Perjuangan Kita. Pamflet ini bukan sembarang bacaan. Ini tuh ibarat GPS atau peta jalan. Tulisan tajamnya inilah yang berhasil meluruskan kembali arah revolusi kita yang waktu itu sempat goyah dan buta arah gara-gara euforia sesaat.
Dan berkat otak cemerlang serta ide-idenya yang brilian ini, tebak apa yang terjadi? Syahrir langsung diangkat jadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Nomor 1 loh. Dialah orang yang dipercaya memegang kemudi penuh untuk menavigasi pemerintahan di masa yang paling berbahaya saat itu. Masuk ke babak akhir, kita bakal bahas persona paradoksnya sebagai sang diplomat berjiwa modis. Syahrir ini sering banget dilabeli pejuang burjuis, padahal dia tuh aktivis sosial murni loh. Penampilannya emang selalu klimis, modis banget, dan dia hobi berdansa. Tapi jangan pernah tertipu sama penampilannya. Di balik gaya parlentennya itu, otaknya setajam silet, sangat kritis. Dia ini utusan andalan kita yang sukses bikin lawan mati kutu di meja perundingan. Lewat diplomasi cantiknya, dia berhasil yakinkan dunia kalau Indonesia itu negara berdaulat dan menyelamatkan kita dari jurang kehancuran. Mari kita beralih dan lihat bagaimana ini terbentuk. Gimana sih Syahrir bisa sejago itu diplomasi? Syahrir kan karakternya lincah, ekstrovert, suka dansa. Nah, ternyata dia punya mentor tak terduga, Muhammad Hatta. Bung Hatta ini kebalikannya banget. Beliau kan seniornya, orangnya super serius, pendiam, kutu buku parah. Tapi dari mentor yang kalem inilah, Syahrir si meledak-ledak nyerap banyak banget ilmu diplomasi tingkat tinggi. Dua kepribadian yang ibarat bumi dan langit, tapi bisa melebur sempurna demi satu tujuan, kemerdekaan Republik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Gimana sih kita bisa pakai sifat-sifat unik di diri kita yang mungkin kelihatannya kontradiktif buat mengabdi pada tujuan yang jauh lebih besar hari ini? Kisah Bung Kecil ngebuktiin kalau sejarah itu nggak cuma dicetak sama orang yang gitu-gitu aja. Paradoks itu nyata. Suka dansa dan seni tapi berani pimpin revolusi, suka hidup nyaman tapi rela kehilangan segalanya demi prinsip, itu bisa. Dan secara harfiah udah ngebangun sebuah negara yang merdeka. Jadi temukan paradoks di diri kalian, rangkul itu dan jadikan sesuatu yang bermakna. Makasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini dan teruslah belajar dari tokoh-tokoh hebat kita.